Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kita akan melakukan hari ini. Perkenalkan, aku Nala. Aku Andrew. Saya Mian. Dan hari ini kita akan doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Ica. Silahkan Ica. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih telah mengumpulkan kami. Berkati dari awal sampai akhir sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Kita hari ini akan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Itu udah ada matahari ya? Matahari, matahari. Ya, kita akan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Terima kasih sudah datang juga ke sekolah minggu. Terus hari ini kita akan menyanyikan pujian kedua, yaitu Berdaki-daki Gunung yang Tinggi. Yesus tetap
komisi anak. Persembahan dititipkan orang tua untuk dibawa ke gereja. Teman-teman, persembahan ini akan kita pujikan Sungai Sukacita. Kita akan doa persembahan yang dipimpin oleh Yus. Silakan Yus berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang akan kami kumpulkan. Semoga dapat memperluas kerajaan surgamu di bumi. Amin. Amin. Terima kasih Yus sudah berdoa. Hari ini juga ada firman yang akan dibawakan oleh Pak Sam dan akan dibimbing doanya oleh Iel. Silahkan Iel doa firman. Yesus, berkati Pak Sam yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu supaya menjadi saksi-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Iel sudah membawakan doa firman-Nya. Silahkan Pak Sam untuk firman-Nya yang akan disampaikan. Silahkan Pak Sam. Selamat pagi anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjut dengan 18 sampai 23. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan,
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari terbit. Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi juga di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerima dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kemukhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul dalam firman hari ini adalah firman yang berbuah dalam hidupku. Tentu di sini ada saya sudah menyediakan, ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama adalah benih yang ditaburkan oleh penabur itu. Dan datanglah burung itu dan mematoknya dan pergi. Artinya apa? Biasanya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan duduk di sekolah minggu, duduk di sekitar tempat-tempat ibadah, atau ikut beribadah dengan orang tuanya. Dia mendengarkan firman Tuhan, cuma sebentar mendengar lewat telinga sebelah dan keluar lewat telinga sebelah. Artinya firman itu tidak ada yang tersimpan di dalam hatinya. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Inilah contoh terong yang ditanam dan akhirnya mati karena terhimpit oleh batu dan akhirnya tidak berbuah. Ini hampir layu. Kadang-kadang kita juga seperti ini. Kita sudah serius mendengarkan firman Tuhan, oleh kakak sekolah minggu, oleh orang tua kita di saat pagi hari atau malam hari ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan senang, dengan gembira. Tetapi sebentar ketika kita bermain di luar, bertemu dengan orang-orang yang teman-teman yang mungkin ada yang nakal, mengganggu kita dan kita terpengaruh dan marah, itu artinya firman itu tidak berakar penuh di dalam hati kita. Maka layulah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di sekolah minggu, atau orang tua yang menyampaikan, atau bapak pendeta yang menyampaikan. Inilah ada yang ketiga. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak-semak. Ini adalah tanaman kertas, awalnya ditanam untuk biar bertumbuh dengan baik. Tapi yang kita lihat adalah ada semak-semak lain. Ada yang tidak ditanam tapi tumbuh di sekitar pohon itu. Kita juga seperti ini, adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Biasanya orang-orang yang percaya itu hatinya senang, mantap ketika duduk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, entah itu gereja, entah itu di sekolah minggu, entah itu di rumah.
tetapi kekhawatiran itu tiba-tiba datang. Khawatir tentang apa? Papa nggak belikan saya mainan. Atau yang berikut, kekhawatiran yang lain ketika melihat temannya main HP. Saya juga pengen main HP. Seperti pengen punya HP seperti teman-teman saya. Artinya apa? Keinginan-keinginan dunia ini yang membuat kita akhirnya terhimpit, dan tanaman yang sebenarnya yang dipakai untuk membuat keindahan dalam hidup kita semua sirna begitu saja karena dihimpit oleh masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak gampang terpengaruh dengan orang-orang yang pegang HP. Teman-teman, kita pegang HP, saya nggak pegang HP. Bukan itu maksudnya. Tapi mari kita belajar untuk tetap teguh, tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita yang berusaha mempengaruhi kita, dan untuk tidak taat kepada firman Tuhan yang biasa kita dengar. Yang keempat adalah benih yang ditabur di tanah yang subur. Ini contoh terong. Terong ini tiap hari disiram terus dan diberi pupuk, akhirnya punya buah yang siap dipanen. Artinya apa? Kita duduk di sekolah minggu, kita duduk di gereja, orang lain menyampaikan firman Tuhan, kita dengan senang menerima, menumbuhkan buah. Artinya apa? Firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Buah-buah yang baik adalah mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik, yang tidak kotor, yang tidak melawan. Inilah firman Tuhan yang berakar, yang berbuah baik di dalam hidup kita. Kesimpulan dari semua ini adalah yang jelas bahwa siapapun orangnya pasti ingin berbuah yang baik dan berbuah yang lebat, jatuh di tanah yang subur, yaitu hati yang firman Tuhan itu yang menguasai hidupnya. Bukan kekhawatiran, bukan seperti tanaman yang tadi, benih yang tadi diambil burung dan pergi, dan seperti tanaman yang jatuh di terhimpit batu. Mari kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, karena dari firman Tuhan itu kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang sopan, yang takut kepada Tuhan, dan kita akan diberkati di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Biarlah firman ini berakar dalam hidup kami, bertumbuh dengan baik, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut kepadamu, yang menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Biar kami lewat firman itu boleh kami memiliki rasa takut dan hormat kepada orang-orang yang dekat, terutama mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Sam untuk firman-Nya. Sekarang prakarya akan dibawakan oleh Kak Sari. Silahkan Kak Sari. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Sari. Hari ini kita mau bikin prakarya. Kira-kira apa ya dia prakaryanya hari ini? Prakaryanya mainan yang sering kalian mainkan. Apa ya kira-kira ya adik? Kita mau bikin hari ini layang-layang. Bahannya ini. Oke, mari kita mulai saja. Bahannya ada benang jahit, terserah ya warnanya mau yang apa. Kebetulan Tante cuma punya yang hitam. Kertas HVS dibentuk seperti wajik. Ada 2 tusuk sate, ada krayon untuk mewarnai layangannya nanti, dan ada lem kertas. Mari kita mulai. Tusuk sate dibentuk seperti salib dan nanti diikat dengan benangnya dan jadinya seperti ini.
semua dengan lem rata, kita tempel di sini dan nanti jadinya seperti ini. Terus kita warnai dengan krayon. Terserah krayonnya mau warna apa. Seperti ini boleh. Kita campur boleh. Kita mau gambar orang, kita mau gambar balon, kita mau gambar bunga juga boleh. Dan kita bisa nambahkan dengan aksesoris seperti ini. Nah, nanti hiasannya ini kita buat juga dari benangnya. Benangnya kita potong, tidak usah panjang-panjang. Kita ikat di ujungnya seperti ini. Kita mau buat ekor layang-layangnya ya, nanti biar pakai digantung biar kelihatan bagus seperti ini. Jangan kita potong dikit, kita oles pakai lem. Lagi kita lem, kita tempel. Terakhir ujungnya. Sudah jadi deh layang-layang gantung punya Tante Sari. Sampai jumpa di prakarya sekolah minggu online berikutnya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Sari untuk prakaryanya. Jangan lupa prakarya yang sudah dibuat, fotonya bisa dikirimkan ke saksi kecil. Teman-teman, hari ini kita akan doa penutup. Silakan Neil bertutup. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perdaungan ini Tuhan, berkatilah Tuhan, supaya bisa memberkati yang lain Tuhan. Doa ini akan disambung oleh Andrew. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kami sudah bisa hidup sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan COVID-19 dari kami supaya kami bisa beraktivitas dengan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Doa ini disambung oleh tangan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk ibadah online selanjutnya. Yang aku berkati selalu untuk ibadah online selanjutnya agar lancar, juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami. Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih juga Carol, Kesia, dan Ica. Terima kasih juga kepada Iel dan Ius yang sudah melayani ibadah anak Mago Harjo. Semoga Tuhan memberkati kalian. Terima kasih juga kepada Kak Sem dan Kak Sari. Oke, teman-teman, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima
Teman-teman, mari kita persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke amplop dan ditulisi komisi anak. Persembahan dititipkan orang tua untuk dibawa ke gereja. Teman-teman, persembahan ini akan kita pujikan Sungai Sukacita. Kita akan doa persembahan yang dipimpin oleh Yus. Silakan Yus berdoa. Amin. Terima kasih Yus sudah berdoa. Hari ini juga ada firman yang akan dibawakan oleh Pak Sam dan akan dipimpin doanya oleh Iel. Silakan Iel doa firman. Amin. Amin. Terima kasih Iel. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Sam sudah memberikan firman-Nya untuk kami semua. Belum deh. Belum. Anu dulu. Mari Pak Sam silakan untuk membawakan firman, kan itu kan belum dong? Ya, mulai dari amin. Bentar, rapiin dulu. Kalau bisa kalian berdua kompak ya. Itu dan udah selesai Pak. Amin. Ada silakan Pak Sam itu. Oh ya, detik Pak ya. Nah, ya. Yang lain sekarang berdoa. Jadi doa aja dulu. Langsung aja. Oh, langsung. Amin. Amin. Terima kasih Iel sudah membawakan doa firman-Nya. Terima kasih. Silahkan Pak Sam untuk firman-Nya yang akan disampaikan. Silahkan Pak Sam. Terima kasih Pak Terima Sam kasih, Pak untuk Sam. firman-Nya. Semoga bisa memberkati kita teman-teman. Amin. Kita akan prakarya. Nah. Mulai siapa? Dulu prakaryanya. Prakaryanya apa, woi? Kak Sari. Prak
Sekarang kita akan prakarya yang akan dibawakan oleh Kak Sari. Silakan Kak Sari. Terima kasih Kak Sari nanti ya. Gantian Andrew. Atau iya, apa ini mau ini? Oh ya, oke. Sudah 1, 2. Ntar ini habis apa tadi? Yang Mulainya. ini prakarya. Terima kasih Pak Sen. Oh, habis Pak Sen. Berarti ini langsung prakarya. Langsung terima kasih Pak Sen dulu baru prakarya. Bareng-bareng ya kalau bisa ya. Terima kasih Pak Sam, lebih bagus. 1. Iya. Ya, siap. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Sen untuk firman-Nya. Semoga memberkati kita. Amin. Prakarya oleh Kak Sari. Silahkan Kak Sari prakaryanya. Katanya Andrew. Andrew tadi. Yo, bareng-bareng yang terima kasih bertiga ya, biar lebih kompak. Yo, siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Sen untuk firman-Nya. Sekarang prakarya akan dibawakan oleh Kak Sari. Silahkan Kak Sari. Terima kasih Kak Sari prakaryanya. Oh, terima kasih prakaryanya. Jangan lupa Like, comment, and prakaryanya subscribe. Oh, bukan. Jangan lupa teman-teman yang sudah buat prakarya yang yang diajari Kak Sari untuk difoto hasilnya dan dikirim ke saksi kecil. Oke. Ayo dulu. Yang terima kasih Kak Sari bareng. Bareng lebih sih. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Sari untuk prakaryanya. Tadi apa? Jangan lupa Jangan lupa prakarya yang sudah dibuat bisa dikirim fotonya ke saksi kecil. Ya. Jangan lupa prakarya yang kita dibuat bisa dikirimkan ke Fotonya. fotonya ke saksi kecil. Yuk ulangi lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Sari untuk prakaryanya. Jangan lupa prakarya yang sudah dibuat fotonya bisa dikirimkan ke saksi kecil. Penutup. Terus ini penutup. ya. Doa penutup. Doa penutup. Nah, data ke saksi kecil udah tadi ya teman-teman, ibadah online anak pagi hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Ya, doa 3 orang langsung. Pertama ya, Ornia bersyukur untuk ibadah online. Oke, terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Andrew berdoa untuk pandemi ini segera berakhir. Ya. Berdiri Om. Berdiri. Segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ya ibadah kita pada Terima kasih Tuhan supaya karena ibadah online yang sudah terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang sudah terlaksana pagi ini dengan baik. yang sudah terlaksana pagi ini dengan baik. Jangan malam ini. Kemudian Andre tadi ya, pandemi ini cepat selesai. Kemudian Nala berdoa untuk ibadah online minggu depan. Ya. Gimana? Terima kasih Tuhan Atau sendiri aja. untuk Malah tanya. Nanti kamu kalau baca sama aku malah itu ya jelas bersyukur untuk ibadah online sudah selesai. Ayo. Yuk, udah. Lanjut, lanjut. terima kasih Tuhan. Gimana? Terima kasih Tuhan Untuk ibadah untuk ibadah online yang sudah berlangsung pagi ini dengan baik. Berarti lanjut. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menutup Nala ya. Kemudian kita akan akhiri ibadah pagi ini dengan Aku musik. yang untuk besok ibadahnya. Terus nanti kita akhiri ibadah pada pagi hari dengan musik. Terus lagu terakhir biasanya apa Mas? Terima kasih. Orang mereka bilang apa terima kasih untuk itu disebutkan kayak ya? Siapa aja tadi sing anu? Tadi barengan ya bar rampung nyanyi ya Mas. Setelah nyanyi Bapak terima kasih, kalian ucapkan terima kasih untuk Karol, Sama Karol. Keisha, Ica, kemudian Iel, Yus,
Dik. santai. Jadi nanti kita hari ini kita akan doa penutup lalu menyanyikan bapak terima kasih dulu. Enggak usah. Langsung aja. Kita akan tutup ibadah pada online pagi ini dengan doa. Tuh. Kemudian dah amin toh. Baik, kita akhiri ibadah pagi ini dengan memujikan terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih tadi ya, jangan lupa. Oke. Nanti terakhir dadah. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu itu hanya memberkati. Terus jangan lupa Terakhir. Oke, sudah 1, 2, 3. Oke, kita akan tutup dengan doa ibadah online hari ini. Silakan. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas ibadah online ini Tuhan, karena sudah Diulangi, suaranya juga sing keras ya. Gimana sih? Kayak kamu kalau teriak-teriak itu loh. Ya. Kayak Spartan. Ya. Ya. Ini kan kayak Spartan gitu. Iya betul itu tadi udah bagus. terusannya udah. Yo, lihat sini. Ya, sudah 1, 2, 3. Oke teman-teman, kita akan tutup ibadah online hari ini dengan doa. Silahkan Abi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah online kali ini Tuhan, berkatilah Tuhan supaya menjadi berkat Tuhan. Berkatilah Tuhan, doa ini akan diteruskan oleh amin. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa Tuhan untuk pagi ini, kami berdoa untuk virus COVID-19 atau COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kiranya Engkau segera singkirkan pandemi ini supaya kami bisa beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Doa ini akan dilanjutkan oleh Nana. Terima kasih juga Tuhan atas ibadah online hari ini. Kami juga berdoa untuk ibadah online selanjutnya. Kita berkati